Sungguh segala syukur kami hanya kami naikkan kepadamu. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami hanya bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Haleluya.
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Semuanya Engkau berikan untuk kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh kami imani Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Syukur lagi. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih buat segalanya yang telah Engkau beri Yesus. Sungguh kami bersyukur
Ibu Ati yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan sidang jemaat di GBIS Cepu. Pada hari ini kita akan bersama-sama memperingati korban Kristus di Bukit Golgota. Untuk itu, mari saya ingin ajak kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama memeriksa kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa memperingati korban-Mu di Bukit Golgota bagi kami melalui perjamuan kudus yang hari ini telah disiapkan di GBIS Cepu ini. Tuhan tolong kami semua supaya sungguh-sungguh Tuhan perjamuan kudus ini tidak hanya merupakan seremoni, tetapi benar-benar merupakan suatu persekutuan antara kami dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah-pecah dan tercurah di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memeriksa kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan hikmat akal budi dari surga, urapi seluruh sidang jemaat pendengar yang akan bersama-sama memeriksa kebenaran firman-Mu, supaya benar-benar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Ati yang dikasihi Tuhan bersama dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh Saudara Pendeta Gideon Siregar. Tanggal 12 Juni yang lalu sungguh merupakan berita yang mengejutkan dan menyedihkan kami semua. Satu hari sebelumnya, tepatnya tanggal 11 Juni, saya masih sempat berbicara dan berdoa bersama dengan Bapak Pendeta Gideon Siregar. Namun, hari Sabtu tanggal 12 Juni, beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Hal ini sungguh mengejutkan kami semua sebagai rekan seperjuangan, sepelayanan di dalam ladang Tuhan. Cukup lama kami berjuang bersama-sama dengan Bapak Pendeta Gideon Siregar ini. Dalam kepengurusan saya sebagai Ketua Badan Penghubung, Bapak Gideon Siregar 2 kali menjabat Wakil Ketua 1 dan selanjutnya menggantikan saya sebagai Ketua Badan Penghubung pada masa bakti 2006 sampai dengan 2013. Ibu Ati dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua berdoa bersama-sama untuk kesembuhan, untuk pertolongan dari Tuhan bagi Bapak Gideon Siregar. Tapi senyatanya apa yang telah terjadi sungguh tidak bisa kita hindarkan. Itulah wujud dari otoritas kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita manusia. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa memerintah, menginstruksikan Tuhan. Kita memohon, tetapi di atas semuanya kehendak Allah yang terjadi. Dan itulah yang sudah dialami oleh sidang jemaat di
Cepu ini, ditinggalkan oleh kekasih hati, ditinggalkan oleh gembala sidang yang dikasihi. Itu fakta dan tidak bisa kita hindarkan. Nah, kini kita yakini Bapak Gideon Siregar telah berada bersama Tuhan di surga yang mulia. Namun bagi kita yang masih tinggal di dalam dunia ini, masih harus berjuang, masih harus bergumul dalam menghadapi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Sidang jemaat di GBI Cepu ini juga masih harus berjuang untuk meneruskan perjuangan cita-cita dan kasih, cita-cita dan visi dari Bapak Gideon Siregar untuk bisa terwujud dan terus bisa berlanjut pada hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, menyimak ayat di dalam Matius 26 ayat 31. Yesus sempat berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Kenapa, saudara? Karena dalam waktu tidak terlalu lama, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dan dia berkata, kawanan domba itu akan tercerai-berai. Imanmu tergoncang karena aku disalibkan. Dan kamu akan tercerai-berai. Saudara-saudara, pada saat itu Petrus mewakili kawan-kawannya mengatakan, "Oh tidak." Ya. Namun saudara-saudara, satu kenyataan terjadi bahwa mereka betul-betul tercerai-berai. Mereka kembali kepada profesi mula-mula, menjadi nelayan, penangkap ikan, namun Tuhan menyapa mereka. Tuhan tidak ingin murid-muridnya tercerai-berai, karena Dia adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 12 ini dia tampilkan dirinya sebagai gembala bagi domba-dombanya. Dia tidak ingin domba-domba itu tercerai-berai. Siapa yang melakukan untuk mencerai-beraikan ini? Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 12 ini adalah serigala. Serigala yang adalah iblis yang berusaha untuk mencerai-beraikan domba-domba itu. Tapi gembala yang baik itu bukan gembala upahan, dia rela mati bagi domba-domba itu supaya domba-domba itu tidak tercerai-berai. Nah, ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kini kita harus menyadari suatu fakta bahwa gembala sidang GBI Cepu ini telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tugas dari Anda semua, sidang jemaat di GBI Cepu ini adalah bagaimana
mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara kalian semua. Sebagai domba-domba, jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai dicerai-beraikan oleh serigala-serigala yang ganas itu, tetapi tetap bersatu di dalam satu pengembalaan, Gembala Agung Kristus Yesus. Namun, pekerjaan Tuhan di Cepu ini harus tetap dijalankan dan harus ada seorang gembala yang akan meneruskan perjuangan Bapak Pendeta Gideon Siregar yang sudah dipanggil pulang di bawah panduan Gembala Agung Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu, suatu saat di dalam Matius 12 ayat 30, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, ia adalah musuhku. You are the enemy. Kamu adalah musuhku. Ibu bapak sekalian, ini membuktikan betapa Tuhan terbeban untuk bisa mengumpulkan kita semua. Tidak boleh tercerai-berai, tidak boleh dicerai-beraikan oleh kekuatan dari serigala-serigala yang ganas itu. Sebaliknya kita harus bersama dengan Tuhan, mengumpulkan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Di dalam Matius dikatakan juga, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Melihat umatnya pada saat itu yang tercerai-berai, dia datang, dia berkata, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi engkau tidak mau. Saya berharap segenap sidang jemaat di GBIS Cepu ini bisa tetap bersatu di dalam Tuhan sebagai Gembala Agung. Namun kita harus sadar bahwa di atas semuanya ini harus kita tetap ada penggembalaan yang menggantikan Bapak Pendeta Gideon Siregar. Dan untuk itu, Ibu Bapak sekalian, kita harus sadar Tuhan tidak ingin kita tercerai-berai. Tuhan ingin mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Di dalam satu pengembalaan harus ada gembala sidang yang menggantikan, yang harus ditetapkan oleh Tuhan di dalam pengembalaan di GBIS Cepu ini. Nah, tadi kita telah membaca bagaimana kerinduan Tuhan supaya umatnya bisa bersatu. Untuk itu di dalam Yohanes 17, kita bisa membaca bagaimana kerinduan Tuhan
untuk murid-muridnya pada saat itu. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Saya baca aja Yohanes 17 ayat 11, ayat 21, ayat 22 dan 23. Tapi nadanya sama, saya baca aja Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara-saudara, 4 kali Tuhan Yesus berdoa untuk persatuan dan kesatuan murid-muridnya. Apa artinya, saudara? Kalau kita berdoa 4 kali, bahkan belasan kali, saudara-saudara, bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah, sampai berdoa 4 kali untuk kesatuan dan persatuan murid-muridnya, itu artinya ada sesuatu yang betul-betul menjadi beban bagi Tuhan Yesus, supaya mereka tidak tercerai-berai, supaya mereka bisa menjadi satu sebagai kawanan dengan Kristus sebagai Gembala Agung dan di bawah naungan seorang Gembala Sidang. Nah, jadi beban inilah yang membebani Yesus menjelang dia mati di kayu salib. Bukan penderitaan yang harus dia tanggung, yang menjadi beban paling utama dalam kehidupannya. Tapi beban yang paling berat yang dia pikirkan adalah persatuan dan kesatuan murid-muridnya. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga ingin jemaat di GBIS Cepu ini tidak tercerai-berai, tetap satu di dalam Tuhan sebagai Gembala Agung. Gereja adalah milik Tuhan. Domba-domba adalah milik Tuhan. Kami sebagai Gembala Sidang hanya merupakan gembala kecil yang harus menggembalakan dengan baik, dengan kasih kepada Tuhan. Jelas dikatakan, kalau kita tidak mengembalakan dengan baik, domba-domba itu akan ditarik kembali oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, hari ini akan diumumkan oleh Badan Penghubung GBIS bahwa Ibu Pendeta Muda Ati Sukandini akan ditabiskan menjadi Gembala Sidang di GBIS Cepu. Pertemuan antara Badan Penghubung dengan Ibu Ati Sukandini didampingi oleh Bapak Pendeta Muda Daud Gintaka. Dalam pertemuan pada tanggal 23 Juli yang lalu secara Zoom telah mengambil keputusan untuk kelancaran pelayanan di GBIS Cepu. Pendeta Muda Dr. Ati Sukandini akan segera ditabiskan menjadi Gembala Sidang di GBIS Cepu. Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, hal ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang nanti akan dibacakan melalui surat keputusan Badan Penghubung.
didasarkan kepada firman Allah dan didasarkan kepada tata gereja dari GBIS. Di dalam tata gereja disebutkan dalam hal gembala sidang berhalangan tetap atau dipanggil pulang meninggalkan dunia ini, maka diberi kesempatan kepada istri atau anak akan melanjutkan pelayanan di sidang jemaat itu demi kesinambungan dan demi menghormati perjuangan gembala sidang terdahulu. Keputusan ini, Ibu Bapak sekalian, tidak diputuskan oleh 1, 2, 3 orang. Melalui tata gereja GBIS tahun 2013 dalam sidang majelis besar di Surabaya, ini ditetapkan oleh 600 sampai 700 orang hamba-hamba Tuhan. Bukan keinginan badan penghubung, tapi keinginan floor yang kita yakini juga sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap pengembalaan yang ada di jemaat GBIS. Kecuali memang Tuhan menentukan lain, tentu kita akan berserah. Namun di dalam keputusan, di dalam pertimbangan dari badan penghubung, yang di dalamnya Bapak Pendeta Gideon Siregar menjadi Wakil Ketua 1, ditetapkan bahwa Ibu Pendeta Muda Ati Sukandini mampu untuk menjalankan tugas-tugas ini. Dan kini menjadi tugas dari sidang jemaat adalah tetap bersatu di dalam Tuhan dengan pengembalaan yang baru yang ditetapkan di dalam diri Pendeta Muda Ati Sukandini. Saudara-saudara, tentu berbeda. Pendeta Gideon Siregar mempunyai sifat kebapaan, tapi tidak mempunyai sifat keibuan. Sebaliknya, Ibu Pendeta Muda Ati Sukandini mempunyai sifat keibuan yang tidak memiliki sifat kebapaan. Tentu perlu penyesuaian satu dengan yang lain. Namun, percayalah, kalau kita satu di dalam Tuhan, itu menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kelangsungan pelayanan di GBIS Cepu ini. Banyak yang sudah dicapai oleh Pendeta Gideon Siregar, sehingga GBIS Cepu bisa ada seperti sekarang ini. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai dan selanjutnya menjadi tugas kita bersama, menjadi tugas jemaat GBIS Cepu, menjadi tugas dari Ibu Pendeta Muda Ati Sukandini yang ditabiskan menjadi gembala sidang untuk melanjutkan perjuangan. Dukung gembala sidang saudara tetap bersatu di dalam Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Mari kita bersama-sama bersatu, karena itu kerinduan Tuhan, menjadi doa dari Tuhan bagi kita semua, supaya kita bersatu di dalam satu pengembalaan, Gembala Agung Kristus Yesus, dengan satu gembala sidang yang ditetapkan melalui proses pergumulan yang tidak mudah untuk menetapkannya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati jemaat di GBIS Cepu ini semakin maju, semakin
memuliakan nama Tuhan. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan yang mempunyai rencana itu akan meneruskan perjuangan saudara sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya harap saudara-saudara menyiapkan roti dan cawan yang sudah disiapkan oleh jemaat di sini atau oleh petugas-petugas yang ada. Mari kita nyanyikan nyanyian perjamuan kudus-Mu, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Dan sementara kita siapkan roti dan cawan di tempat masing-masing. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Kristus Yesus. Kurnya sekali lagi, kusiapkan. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Jangan angkat roti lebih dahulu. Demikian firman Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara
bahwa di dalam roti yang kita pegang ini, di dalamnya ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Katakan amin dan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara bahwa di dalam cawan ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin dan kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, tubuh dan darah-Mu telah bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Dan berdasarkan iman kami Tuhan, di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ada sesuatu kekuatan yang baru, ada sesuatu kuasa yang menyertai kami. Korban-Mu di Bukit Golgota tidak sia-sia bagi kami. Kami peringati setiap kali dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami selalu mengingat bilur-bilur-Mu mampu menyembuhkan kami yang sakit. Kami selalu ingat Tuhan, tubuh-Mu terpecahkan, darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kami. Sehingga betul-betul kami dibebaskan dari perbudakan dosa. Kami betul-betul diampuni dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu Tuhan di dalam sidang jemaat di GBS Cepu ini, yang ditinggalkan oleh hamba-Mu yang Kau kasih, Bapak Pendeta Gideon Siregar. Beliau sudah ada di sisi-Mu di sana. Kami yang masih berjuang di tempat ini, Engkau mau tolong pakai hamba-Mu, Pendeta muda Atik Sukandini, menjadi berkat, menjadi gembala yang sungguh bisa mengasihi sidang jemaat, dan sidang jemaat bisa bersatu, padu, tidak tercerai-berai, sebaliknya bersama-sama bernaung di bawah kepak sayap-Mu untuk menyatukan diri, menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa untuk menurunkan berkat-Mu, berkat-berkat rohani yang kami yakin akan Kau sertakan dengan berkat-berkat jasmani yang akan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu semua, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bisnis, di dalam studi bagi anak-anak-Mu semua yang masih studi, bahkan yang terpenting di dalam setiap rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami semua penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Kristus Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa dilengkapi dengan pertolongan dan penghiburannya akan menyertai kita semua hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Ibu bapak sekalian,
Sebentar kita akan bersama-sama mendengar pembacaan surat keputusan Badan Penghubung untuk pengangkatan Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini sebagai Gembala Sidang di GBIS Cepu yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Yeskel Sombu sebagai Sekretaris Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Yeskel Sombu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sidang Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Cepu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, anugerah dan kemurahan-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia menyertai, memberkati, melindungi dan memelihara kita sehingga pagi hari ini kita ada dalam ibadah ini. Tentu itu semua karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GBIS Cepu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya mewakili Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh untuk membacakan berita acara dan juga keputusan-keputusan yang diambil dalam hal pengangkatan Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini sebagai Gembala Sidang Jemaat GBIS Cepu. Itulah sebabnya saya akan segera membacakan berita acara pertemuan Badan Penghubung GBIS dengan Pendeta Muda Atik Sukandini MA. Berita acara pertemuan Badan Penghubung GBIS dengan Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini MA. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Juli 2021 telah diadakan pertemuan secara daring atau online antara Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh dengan Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini MA yang didampingi oleh Pendeta Muda Daud Kintaka. Ketua Badan Penghubung didampingi oleh Sekretaris Badan Penghubung Pendeta Yeskel Sombu, Wakil Ketua 1 Pendeta Elim SE, Wakil Ketua 2 Pendeta Yotam T. Kusnandar MTH, Ketua Departemen Pembangunan Saudara Janto Sasmito, dan Ketua Dewan Kehormatan Pendeta Dr. Andus Darmo Handoyo Apotekar. Dalam pertemuan tersebut telah diputuskan: 1. Dengan dipanggil pulangnya Bapak Pendeta Gideon Siregar pada tanggal 12 Juni 2021, maka Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh memandang perlu ditetapkan seorang Gembala Sidang di GBIS Cepu demi kelancaran penggembalaan jemaat yang ditinggalkan oleh almarhum. 2. Mengangkat Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini MA sebagai Gembala Sidang GBIS Cepu sesuai dengan yang tersirat dalam Tata Rumah Tangga Gereja Bethel Injil Sepenuh bab 6 pasal 24 ayat 2 butir B. 3. Pelantikan Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini MA akan ditentukan lebih lanjut setelah situasi dan kondisi memungkinkan untuk itu. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana harusnya. Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh, Ketua Pendeta Philip Sutisna STH, Sekretaris Pendeta Yeskel Sombu. Bapak Ibu Sidang Jemaat GBIS Cepu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya membacakan keputusan Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh nomor 00318 garing BP GBIS garing 7 garing 2021 tentang pengangkatan Pendeta Muda Dr. Atik Sukandini MA sebagai Gembala Sidang Gereja Bethel Injil Sepenuh Cepu. Dengan rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh menimbang: A. Bahwa Pendeta Gideon Siregar sebagai Gembala Sidang Gereja Bethel Injil Sepenuh Cepu telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 12 Juni 2021. B.
bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan gembala sidang yang baru demi kelancaran pelayanan penggembalaan dengan baik terhadap jemaat. C. Bahwa pendeta muda Dr. Ati Sukandini MA dipandang mampu dan siap untuk menjadi gembala sidang di Gereja Bethel Injil Sepenuh Cepu. Mengingat 1. Tata rumah tangga Gereja Bethel Injil Sepenuh bab 6 pasal 24 ayat 2b. 2. Keputusan sidang majelis besar nomor 02 garing SMB 27-9-2017 tentang pengangkatan pendeta Philip Sutisna STH sebagai ketua Badan Penghubung GBS masa bakti 2017 sampai 2021. Memperhatikan berita acara pertemuan secara daring antara Badan Penghubung GBS dengan pendeta muda Dr. Ati Sukandini MA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 memutuskan menetapkan pengangkatan pendeta muda Dr. Ati Sukandini MA sebagai gembala sidang Gereja Bethel Injil Sepenuh Cepu. Pertama, mengangkat pendeta muda Dr. Ati Sukandini MA sebagai gembala sidang GBS Cepu. Kedua, pentabisan pendeta muda Dr. Ati Sukandini MA sebagai gembala sidang GBS Cepu akan ditetapkan kemudian. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 23 Juli 2021. Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh. Ketua, Pendeta Philip Sutisna STH. Sekretaris, Pendeta Yehezkiel Sombu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBS Cepu yang dikasihi Tuhan, kami dari Badan Penghubung berharap bahwa dengan surat keputusan ini dan berita acara yang terlampir, kami berharap bahwa seluruh sidang jemaat dan juga para pejabat yang ada di GBS Cepu bersama dengan penatua atau pembela sidang, mari terus bahu-membahu untuk mendukung pendeta muda Dr. Ati Sukandini untuk menjadi gembala sidang yang terus-menerus melayani seluruh sidang jemaat. Dan tentu kami berharap dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati saudara semua, sehingga saudara bekerja bersama-sama untuk membangun GBS yang ada di Cepu. Dan dengan demikian Tuhan Yesus dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kita terus berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Gembala bersama dengan anak-anaknya dan seluruh sidang jemaat Tuhan, agar mereka tetap terhibur dalam situasi seperti sekarang ini dan tetap melanjutkan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua